Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Heldegard Tapakambu, calon guru penggerak Angkatan 11, guru SMP Negeri 4 Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, fasilitator saya, Ibu Indrawati Kusumawardani, dan pengajar praktik saya, Bapak Ayub Tangguh. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Pada hari ini tentang aksi nyata, dan sebelumnya itu saya mohon pada kita semua sehingga pada kesempatan sebentar pada dari sebelum mulai mari kita mengikuti dengan hikmah sehingga apa yang kita mulai menggerak kita bisa tahu apa makna dan tujuan yang disampaikan pada saat itu. Dan pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat pernyataannya sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Berikut saya menyampaikan kehadiran kita pada hari ini tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ada banyak hal sehingga teman-teman kita tidak hadir, tapi itu tidak mempengaruhi. Yang berikut pada hari ini teman kita akan guru penggerak kita akan menyampaikan aksi nyata yang berjudul tentang berbagai pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Pada saat sebenarnya kalau ada hal-hal yang kurang menurut kita belum sepaham, boleh kita saling tanya jawab seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita sudah mengerti, oke. Sehingga pada kesempatan ini kegiatan yang dipandu langsung oleh guru penggerak kita, saya buka dengan resmi. Begitu saya serahkan sepenuhnya kepada guru penggerak untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Terima kasih. Jadi baik, selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya minta salah satu teman untuk membawa kita dalam doa, sehingga sebesar apapun yang kita laksanakan, yang kita jalani, boleh tercapai oleh kehendak Tuhan. Ibu ini hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara agama-agama. Dalam nama Bapa dan Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu dan kamu kerjaanmu, jadilah kehendakmu, dan kasihmu sesuai dengan manusia. Berilah kami sekarang ini, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni dosa kami. Dengan menciptakan dari percobaan, tetapi bebas sama kami dari jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah memandu kita dalam doa. Jadi baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya
Pagi luar biasa. 3 kali pagi luar biasa. Bisa ya? Bisa. Oke. Semangat pagi. Belum Pak, 1 kali lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Jadi baik. Hari ini kita akan membahas tentang berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ya. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan ke dalam apa, saya itu ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apa kira-kira yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Apa? Oke, untuk budaya positif itu yang saya tulis seperti adanya kebiasaan berdoa sebelum belajar, adanya kesepakatan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sri, itu betul sekali ya, benar sekali. Budaya positif di sekolah itu adanya pembiasaan kepada peserta didik kita. Gitu. Jadi secara tidak sadar kita itu di sekolah sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Hanya kita tuh tidak tahu kira-kira yang kita jalankan itu apa. Ternyata kita itu sudah menjalankan. Seperti kita setiap hari kita di sekolah senyum dia ya Bapak Ibu. Senyum. Kita tidak pasang muka asam terus toh. Salam juga, anak-anak bilang selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Ya itu merupakan budaya positif, kebiasaan setiap hari. Oke, lanjut. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada 7, ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Nah, di sini kita bahas yang paling pertama, perubahan paradigma belajar ya. Nah, di sini mungkin orang tua kita dulu pernah bercerita bahwa bagaimana dulu pendidikan zaman Belanda. Betul tidak? Pernah dengar tidak? Atau mungkin di saat malam-malam begitu kita duduk, kita punya nenek itu suka bercerita. Dulu kami itu zaman Belanda itu belajarnya begini. Kami hanya dituntut untuk menulis, berhitung, terus menghafal begitu. Karena itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan orang Belanda, bukan kepentingan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Coba kita pikir-pikir. Dulu itu kita dituntut, pada zaman Belanda itu kita orang tua, kita punya nenek dituntut harus begini. Itu bukan kepentingan untuk kita, tapi hanya untuk kepentingan orang Belanda gitu. Nah, pendidikan paradigma baru sekarang. Pendidikan paradigma baru. Nah, di sini pendidikan berpusat pada murid. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi kita itu pendidikannya harus berpusat pada murid, menghamba kepada murid. Kalau orang itu mendengar menghamba kepada murid itu macam ganjil ya. Oh, kenapa kita mesti menghamba kepada murid? Begitu. Makanya kalau baca di YouTube itu banyak pada saat lagu ini Mars Guru Penggerak diterbitkan di situ banyak yang komen bilang, oh kenapa diganti saja tidak boleh menghamba kepada murid? Padahal karena mereka itu belum tahu itu artinya apa. Begitu. Oke, lanjut. Atau di sini ada yang mau ditanya sampai di sini, pendidikan zaman kolonial Belanda dengan pendidikan paradigma baru. Perbedaan di sini. Lanjut. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Pendidikan paradigma baru. Sini.
Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekarang profil Pancasila itu ada berapa nih? Ada 6 ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak didik kita itu dituntut untuk harus beriman. Kalau mereka beriman yang jelas akhlaknya baik, betul tidak Bapak Ibu? Iya. Kalau anak-anak kita itu tidak beriman, berarti akhlak mereka tidak baik. Begitu. Nah, berkebinekaan global. Di sini juga kita dituntut berkebinekaan global. Kita mencintai budaya. Karena budaya kita di sini beda dengan budaya orang luar. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, jadi kita itu harus berkebinekaan global. Misalnya kita punya budaya di sini begini, kita pergi ke tempat orang di luar, misalnya dari budaya Sumba, kita ngomong orang punya budaya. Tidak boleh karena kita ini budaya berbeda begitu. Jadi makanya kita harus berkebinekaan global, saling menghargai budaya. Ya. Yang berikut bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini kita harus bisa bekerja sama. Ya, nanti kita harus bisa bekerja sama. Kreatif. Nah, di sini bagaimana kita menciptakan anak-anak yang kreatif. Begitu ya, dia tidak terpaku dengan satu hal, tapi bagaimana kita menciptakan mereka itu untuk kreatif. Bukan hanya satu yang dibikin, misalnya bagaimana kita menciptakan dia untuk dia bisa berpikir, oh kalau begini bagus, kalau begini. Itu namanya kreatif. Yang berikut, ada bernalar kritis. Ya, bernalar kritis ini maksudnya dia itu pemahamannya kritis begitu. Dia pemahamannya kritis. Nah, mandiri, tidak sampai pada mandiri ya. Kita juga harus bisa menciptakan untuk mereka bisa mandiri. Tidak tergantung kepada teman-teman lain juga ya. Tidak selalu tergantung kepada bapak ibu guru juga, tapi mereka itu harus bisa bekerja mandiri. Misalnya di saat ujian, dia harus mandiri karena hanya dia sendiri yang bisa kerja. Itu salah satu contoh mandiri. Oke. Sampai di sini ada mungkin yang ditanya dari ke-6 profil pelajar Pancasila. Lanjut ya. Mengantuk ini? Kalau begitu, ice breaking dulu. Kita ice breaking? Boleh? Boleh. Saya minta untuk kita berdiri semua. Saya ulang. Sekarang Indonesia. Oke, siap ya. Tangan diputar-putar menuju ke utara. Tangan diputar-putar, peganglah bahu.
Kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita masuk pada disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Nah, kalau dalam budaya kita maknai disiplin itu sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu. Nah, di sini sebagai pendidik ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Di sini mereka harus memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Ya. Ini diingat, sebentar pas kita akan bahas di slide berikutnya. Oh ya. Sampai di sini saya itu sebelum kita masuk ke slide berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, menurut Bapak Ibu pikirkan itu kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita hidup ini. Apa yang kita makan? Apalagi kasih sayang, apalagi kesenangan, apalagi kebahagiaan. oke, pintar ya. Semua tadi yang disebutkan oleh Ibu itu benar adanya ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kebutuhan dasar manusia itu yang paling pertama itu untuk kita bertahan hidup ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Bagaimana kalau kita hidup dalam suatu rumah tapi kita tidak disayangi, kita tidak diterima? Rasanya bagaimana? Rasa hampir mau mati saat itu. Ya, yang berikut, penguasaan kebebasan ya. Macam kita selama ini tidak sadar ya, kita punya anak bermain sedikit, kita lari itu jangan. Seharusnya itu kita biarkan. Terus yang berikut kesenangan. Terus biarkan juga anak-anak kita merasakan kesenangan. Jangan terlalu ditekan begitu. Tapi kita bukan kita, saya pribadi sebelum saya itu bergabung di pendidikan guru penggerak ini, saya punya metode itu bukan sudah benar tapi memang belum sesuai begitu. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, itu motivasi. Nah, ada dua jenis motivasi perilaku manusia di sini ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik. Yang kita bahas tadi yang kita bilang itu harus motivasi intrinsik, tidak boleh motivasi ekstrinsik. Nah, di sini kita bahas paling pertama itu motivasi ekstrinsik. Apa motivasi ekstrinsik itu? Adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita, begitu. Diri kita ya. Nah, di sini kita lihat motivasi ekstrinsik di sini, murid melakukan disiplin diri, ya. Coba dipahami baik-baik. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang berikut, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, ini motivasi ekstrinsik ya. Nah, motivasi intrinsik di sini, motivasi yang berasal dari dalam diri. Apa itu? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi
Di sini Bapak Ibu maksudnya begini. Murid itu dia melakukan sesuatu bukan karena dorongan dari luar, tapi itu dari diri sendiri. Misalnya begini, saya harus pergi sekolah ini karena saya itu harus pintar. Ini demi masa depan saya. Saya harus nanti jadi guru, jadi dokter, jadi perawat. Jadi itu motivasi timbul dari diri sendiri. Tidak ada yang bilang, woi Marga, pergi sekolah sudah, biar nanti jadi pintar. Itu kan tanpa dorongan dari luar. Jadi itu dari diri sendiri. Dari dirinya dia sendiri itu dia hati berhati sendiri. Saya ini nanti harus jadi baik. Jadi dia itu datang sekolah tidak terbebani dengan dorongan orang, gitu. Tidak terbebani dengan suruhan orang. Dia itu harus pergi atau kok pergi sekolah nanti saya kasih hadiah pas pulang Itu tidak boleh. Ya Bapak Ibu, itu tidak boleh. Nah, ada di sini saya cantumkan di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa maksudnya di sini? Konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Misalnya, ya selama ini bukan Bapak Ibu guru saja, termasuk saya ya, kita selalu disiplin itu dengan identitas gagal. Kenapa di sini saya mengatakan kita terlalu mendisiplinkan anak dengan identitas gagal? Karena kita selalu menghukum, betul tidak? Dengan cara berlutut, betul? Kita menghukum dengan cara hormat bendera. Kita menghukum berlutut menghadap matahari, betul tidak Bapak Ibu? Kita menghukum anak-anak berlutut selama pelajaran, bukan termasuk Bapak Ibu, termasuk saya. Ya, nah, di sini ada, coba lihat hukuman. Menyakitkan, betul hukuman itu menyakitkan. Anak-anak berlutut sakit, itu menyakitkan ya. Terus yang kedua, anak-anak tidak nyaman. Yang ketiga, memaksa. Kita memaksa anak-anak, betul tidak? Kan kita bilang, kamu terlalu berlutut, anak-anak masuk normal. Mas begini-begini, sudah ini lutut ini sudah dipegang-pegang di luar. Kita memaksa terus untuk harus berlutut karena kau itu salah. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya syukur puji Tuhan kalau tidak ada yang buat begitu ya. Kalau tidak ada yang toki anak-anak, salah sedikit langsung kita tampar, termasuk saya. Nah yang ketiga, murid jadi takut. Jadi murid itu dia merasa enggan dengan kita. Dipanggil, jangan kau sebut dia nanti ibu marah. Jangan kau sebut dia tiba guru marah. Jadi anak-anak itu mau berbuat sesuatu, dia takut kena marah, takut masih langsung toki. Kita budaya kita orang Sumba, toh tidak ada yang bilang kita dekati anak, tanya kenapa, terus kenapa lambat. Langsung tampar. Kalau bangun pagi, ya murid itu jadi takut. Nah, murid menyembunyikan kesalahan. Nomor 5 di sini. Murid menyembunyikan dia punya kesalahan. Jadi biar dia salah dia diam-diam saja. Yang berikut, murid menjadi rendah diri. Karena kalau kita hukum anak-anak di depan teman-teman, murid itu merasa dirinya itu direndahkan. Ya walaupun kita menjadi pemimpin, kita yang yang ajar mereka, kita yang hukum mereka, tapi murid merasa dirinya direndahkan di depan anak-anak, di depan teman-teman di sini. Begitu Bapak Ibu, maksudnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada di sini fase hukuman. Fase berikut di sini penghargaan atau hadiah. Ya, kita di era ini kurikulum merdeka di sini dilarang untuk memberikan anak-anak hadiah atau ranking ya. Kita tidak boleh, sekarang sudah dihapus. Tidak boleh. Kita memberikan anak-anak ini kamu buat pintar, nanti kamu jadi ranking nanti ibu kasih hadiah ya. Atau nanti kita kasih hadiah. Nanti anak-anak dia tidak bisa berpikir lagi, oh kalau dia lakukan, nanti saya lakukan ini, saya pasti guru kasih hadiah, guru kasih hadiah. Tidak boleh. Jadi tidak efektif di sini. Merusak hubungan ya. Ada sifat iri antara teman satu dengan teman yang lain. Jadi misalnya yang dapat hadiah itu dikasih, yang dapat ranking begitu dikasih hadiah terus. Teman lain berpikir begini, dia memang pintar, jadi dikasih hadiah terus biar sudah. Jadi yang satu dia tidak belajar sudah, karena dia sudah prinsip biar sudah, dia kan yang dapat hadiah terus. Begitu. Yang berikut, mematikan kreativitas. Anak-anak tidak akan bisa kreativitas lagi. Mematikan dengan kreativitas karena dia berpikir hadiah tadi ya. Terus menghukum dengan sistem ranking yang saya bilang tadi. Ranking itu sudah tidak dibolehkan di kurikulum
merdeka sekarang. Ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri lagi karena sudah selalu diberikan hadiah. Maksudnya begitu loh, Baby. Oke, ada yang mungkin ditanya di sini di fase hukuman dan penghargaan atau hadiah? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman atau apa gitu bisa bertanya ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Nah, tadi itu kan konsep disiplin dengan identitas gagal ya Bapak Ibu. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses di sini ada yang namanya fase konsekuensi dan restitusi. Ya. Ini kita lihat di konsekuensi dulu. Konsekuensi di sini 1, penguatan jangka pendek. 2, perlu memonitoring berkelanjutan. Ya, apa konsekuensi tadi itu kita perlu memantau begitu ya. Kita perlu lihat ini sudah dijalankan tidak begitu. Nah, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Sekolah kita punya peraturan tidak Bapak Ibu? Punya ya. Salah satu peraturan sekolah kita 1 saja. Masuk sekolah tepat jam 7.15. Pintar. Tepuk tangan dulu. Pintar. Iya, memang peraturan sekolah kita kan masuk sekolah tepat waktu. Iya, masuk sekolah tepat waktu. Itu apa konsekuensi ya? Jadi kita itu harus ingat, kata-kata yang kita harus ingat terus. Kenapa pagi-pagi kita bangun cepat? Coba pikirkan secara logika. Pagi-pagi sudah boro-biri bangun jalan mati kiri kanan mau siap cepat. Karena tadi itu kita harus masuk tepat waktu. Berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya. Nah, kita lihat dari restitusinya di sini. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, ini kalau fase restitusi. 2, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, jadi gurunya itu dia sudah pikirkan, kalau misalnya muridnya bikin masalah ini ke depannya itu bagaimana, begitu. Muridnya itu ke depan dia harus seperti apa, begitu. Maksudnya begitu sini. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini pada fase restitusi di sini murid diajarkan itu untuk menghormati orang lain dan juga menghormati dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Terus yang berikut, teori kontrol. Nah, dirinya memegang kontrol. Jadi murid ini dia sudah tahu begitu apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, apa konsekuensinya juga di sini ya. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, misalnya di fase restitusi sini murid membuat masalah begitu. Murid punya kesalahan, nanti gurunya panggil begitu. Kira-kira kamu maunya seperti apa? Kamu tahu tidak peraturan sekolah kita, keyakinan kelas yang sudah kita bikin? Nah, nanti muridnya akan memperbaiki yang diperbuat begitu. Kesalahan-kesalahan yang dibuat itu akan memperbaiki kembali begitu. Nanti pada fase nanti kita akan bahas di slide berikut sebentar itu. Kita lanjut jadi. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, di sini kita akan masuk pada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ya, coba kita pahami ini Bapak Ibu sebelum saya ke slide berikut, kita pahami sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ya. Nah, tadi yang saya omong restitusi itu apa itu restitusi? Nah, di sini saya katakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, sebentar kita bahas ini apa maksudnya ini. Nah, sebentar kita bahas memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok. Nanti kita ada bahasan ada 3 tahap. Nah, ciri-ciri restitusi. Sebelum saya bahas yang tadi, saya paparkan dulu apa ciri-ciri restitusi di sini ya. Ciri-ciri restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, nanti itu ada solusi begitu. Anak-anak buat masalah, nanti gurunya itu menanyakan solusi seperti itu. Ciri-ciri restitusi yang bisa jalankan.
fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita lebih fokus pada karakter anak ya. Anak ini bagaimana, bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Misalnya toh, kita anak-anak buat salah, kita jangan langsung bilang begini. Kalau begitu memang selalu bikin orang, selalu bikin masalah. Jangan. Kita tidak diajarkan untuk tidak boleh begitu. Kita tidak boleh langsung tegur anak-anak di situ. Kau tidak boleh buat salah begitu. Kita menanyakan dulu, kenapa buat begitu tadi? Alasannya apa? Anak-anak itu membuat segala sesuatu punya alasan. Yang walaupun mereka makan, itu punya alasan. Tidak semerta-merta langsung mereka tendang. Itu pasti itu dari hal kecil tadi itu ada. Ada itu dari teman-teman yang lain pasti punya perbuatan yang tersimpan di hati dan teringat lagi saat itu dia juga menendang begitu. Terus yang berikut, mencari kebutuhan dasar. Kira-kira anak-anak itu kebutuhan dasarnya apa? Dia kalau disayang tidak, atau dalam keluarganya itu kurang disayangi, kurang diterima tidak. Makanya anak-anak itu berubah. Makanya anak-anak kita di SMP sini ada, ya kita bukan bilang juga kita itu terlalu perhatikan orang tua ya, tapi ada anak-anak kita itu yang dilepas begitu saja. Makanya kalau ada kita ketemu anak-anak yang terlalu nakal, yaitu karena bimbingan dari orang tua itu kurang. Dia kurang mendapatkan kasih sayang, bimbingan, ya kurang diperhatikan. Jadi anak ini merasa ya sudah, ya yang saya buat ini benar begitu. Karena tidak pernah dikasih tahu, tidak didekati, tidak disayang. Jadi pikir yang dia buat itu yang benar. Begitu di sini. Terus apa? Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan ke anak didik kita tidak boleh memaksa. Begitu ya. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan kita punya anak murid? Anak murid memperbaiki hubungan dengan teman-teman. Begitu maksudnya di sini. Nah, yang berikut di sini, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bagaimana biar anak didik itu tahu bagaimana dalam dirinya dia itu bagaimana. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa anak didik itu membuat kesalahan sebentar pasti dia akui bahwa itu dia salah. Yang penting kita jangan menanyakan dengan cara yang kasar. Baru tanya, kau nak buat salah langsung topak. Anak itu takut, dia tidak akan ngomong karena dia sudah takut duluan. Begitu apa ya? Nah, perbedaan. Ada perbedaannya. Contoh kasus murid terlambat datang sekolah. Dari kasus yang saya bicarakan tadi itu di sini saya paparkan perbedaannya. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Ya, nah di sini ada tiga terapan. Di sini ada yang hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Coba mungkin bisa lihat di sana terlalu kecil ya. Lanjut ya. Nah, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Ada bapak ibu yang pernah buat begitu kalau anak-anak lambat? Pernah ya. Nah, yang berikut ada fase hukuman. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Kalau anak-anak lambat, otomatis kita marah, betul tidak? Iya, kita tidak akan mungkin menerapkan segitiga restitusi. Tapi kita pasti kalau sudah terlambat pasti kita akan pada fase hukuman. Ya. Nah, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Saya pernah lakukan itu, bukan bapak ibu guru saja. Saking jengkelnya kita anak terlambat kita sudah sekarang tertulis di papan. Saya tidak akan terlambat lagi selama 100, pokoknya sebanyak 100 kali, 1000 kali. Dia tulis sampai habis, sampai kapan dia habis itu. Itu merupakan hukuman yang tidak boleh kita terapkan ke anak-anak. Ya, nah coba kita ke konsekuensi, coba kita lihat. Konsekuensi di sini, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Misalnya,
Kalau ada yang terlambat, sebentar kita kasih tahu dia begini. Sebentar pas ini istirahat, kau tidak boleh keluar ruangan, tinggal di dalam kelas. Itu konsekuensi. Lainnya kita bisa bedakan Bapak Ibu, mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Ya, konsekuensi di sini ya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ada konsekuensi di sini. Gurunya tegas, iya siswa dia mematuhi peraturan-peraturan itu. Kalau pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Misalnya anak datang terlambat, kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Apa? Kita belum masuk pada keyakinannya, tapi ini saya paparkan perbedaannya memang. Dia sebentar tidak tahu, oh ternyata ini hukuman, ini konsekuensi, ini bagian restitusi. Begitu. Nah, kalau pada restitusi di sini, guru itu langsung menanyakan, kamu ingat tidak keyakinan kelas kita itu apa? Begitu. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan belakang. Nanti murid menjawab iya saya ingat. Terus nanti tindak lanjutnya bagaimana? Kamu mau seperti apa? Begitu. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya posisi kontrol. Ya, kita masuk pada posisi kontrol di sini. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira di sini Bapak Ibu pilih di posisi mana dari kelima posisi ini? Pilih di posisi mana? Bapak Ibu pilih penghukum kan? Maksudnya selama ini dalam proses belajar mengajar itu Bapak Ibu pilih yang mana? Dari 5 posisi kontrol yang saya paparkan ini, mana yang sering Bapak Ibu gunakan? Sebagai teman kah? Kalau penghukum itu Bapak Ibu kerjanya hanya menghukum mereka, menghukum terus. Kalau pembuat merasa bersalah, anak-anak membuat salah, pokoknya anak-anak itu dia sadar bahwa dia membuat salah. Begitu. Terus di sini teman. Ada juga posisi kontrol di sini teman. Yang berikut ada pemantau. Ya, pemantau. Pemantau itu dia hanya bilang, anak-anak kamu pergi sapu di sana. Gurunya hanya pantau. Tanpa dia mengikuti. Terus manajer. Manajer ini sebagai apa? Dia menuntun, dia membimbing. Coba lihat gambar di sini. Dia mendekati, menuntun, dia membimbing. Berarti selama ini yang Bapak Ibu sudah jalankan itu, selama proses belajar mengajar itu Bapak Ibu sebagai apa? Coba pilih dari 5 posisi kontrol di sini sebagai apa? Ada yang sebagai penghukum? Manajer. Sebagai manajer, betul? Oke, sebagai manajer. Iya, karena kita guru ini memang harus sebagai manajer. Ya, sebagai ibu, tadi kan saya sudah jelaskan sebagai manajer itu kita harus menuntun, kita harus membimbing anak-anak kita ke arah yang lain. Itu manajer. Kita tidak boleh dihukum, tidak boleh dibuat merasa bersalah, tidak boleh teman, tidak boleh jadi teman. Ya, karena kalau kita ambil dari keempat selain manajer ini, anak-anak kita tidak akan bisa berkembang. Apalagi kalau kita di bagian penghukum. 1-2 hari, 1 minggu anak tidak datang sekolah lagi, dia takut dihukum. Dia sudah pikir memang ini, apalagi kalau saya lambat nanti bisa dihukum. Ya, mari Bapak Ibu pelan-pelan nanti kita ciptakan budaya-budaya positif. Ya, memang tidak langsung kita balik telapak tangan ini langsung bisa, karena kita karakter orang timur ini keras. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya, kita itu tidak bisa omong dengan baik-baik, tapi lama-lama bisa. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada pembukaan lagi pendaftaran CGP, teman-teman semua yang belum ini bisa daftar dan lulus. Kita bisa belajar bersama-sama. Ya.
Nah, contoh kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita upacara bendera itu Bapak Ibu kita pakai apa saja anak-anak kita? Anak-anak kita suruh pakai apa? Pakai seragam, putih biru, dasi apa lagi? Kaos kaki. Kaos kaki apa lagi? Bersepatu. Terus Pakai topi. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kita setiap hari Senin. Anak-anak juga sudah tahu memang bahwa setiap hari Senin itu saya harus pakai ini. Nah, di saat anak-anak datang ada yang tidak pakai, lihat kasusnya di sini. Penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Kalau itu terhukum, langsung dia suruh, kau harus patuhi peraturan sekolah, tidak boleh kau baris di sini, baris di tempat lain. Tuh, penghukumnya pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini. Berapa kali Bapak bilang, berapa kali Ibu bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Paling pembuat merasa bersalah itu hanya buat begitu. Tidak boleh diulangi lagi. Bapak itu, Ibu itu kecewa sama kamu. Kalau teman, ayolah tertib, buat Bapak Ibu pun bangga. Tapi kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Itu teman. Kita mendekati anak baik-baik, kita bilang, ayo sudah, harus ini tertib, pakai pakaian, tapi tidak apa-apa. Kali ini salah, tidak apa-apa. Itu di posisi kontrol teman di sini. Kalau pemantau di sini, langsung kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Kamu sudah melanggar ini, terus apa konsekuensi yang kamu buat? Begitu. Jadi anak-anak kita kan pasti akan menjawab, saya tidak akan mengulangi lagi Pak Ibu, saya tidak akan mengulangi lagi Pak Guru. Itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Terus di posisi manajer di sini, manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Kita akan bertanya ke murid, apa yang kamu akan buat untuk memperbaiki kesalahan yang kamu buat sekarang? Ya, kita kalau bagian manajer kita langsung tanya, apa nanti yang kamu buat untuk memperbaiki kamu punya kesalahan ini? Pasti dia bilang kan, saya akan mematuhi peraturan sekolah, saya tidak akan mengulangi lagi, akan memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Begitu ya. Bapak Ibu yang tertawa-tertawa yang berarti tadi itu kayak hukum Ini sudah merasa diri bahwa itu tuh selama ini saya di posisi kontrol penghukum. Iya, harus sadar diri. Berarti selama ini yang kita terapkan ke anak-anak kita itu apa? Begitu anak-anak salah langsung dihukum. Bukan Bapak Ibu guru saja, termasuk saya. Saya juga begitu. Tapi suatu saat Bapak Ibu juga pelan-pelan pasti akan dimengerti. Apalagi kalau sudah bergabung di pendidikan guru penggerak. Ya. Nah, di sini setelah kita belajar tentang kasus-kasus tadi di 5 posisi kontrol, kita akan masuk pada fase di sini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Ya. Misalnya kalau ada bertanya nih, kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas atau tertib kelas atau tertib kelas? Ada yang bisa jawab di sini? Kenapa kita bilang keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja atau kenapa tidak tata tertib kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan sifatnya mengikat. Ya. Nah, apalagi terus kenapa juga tidak tata tertib kelas? Kalau tata tertib sudah ditentukan sama wali kelas atau sama sekolah. Iya. Jadi anak tidak punya andil sama sekali. Oke, pintar. Memang itu betul adanya Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, kita lihat di sini. Kalau peraturan kelas ini kan sekolah punya peraturan
peraturan, betul tidak? Iya, peraturan sekolah otomatis anak-anak sudah tahu. Kenapa tidak tata tertib kelas? Kalau kita hanya bilang tata tertib kelas, berarti kita hanya berbicara tentang tertibnya saja di sini. Terus di sini juga kalau bilang peraturan itu dia itu meluas ya. Kalau keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini, ya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, dan ini juga tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu. Yang perlu ada diri kita ingat, ya. Nanti kalau banyak nanti dia tidak ingat lagi. Kita punya kelas itu apa ya tadi? Nanti dia tidak bisa ingat. Nanti dia mau masuk di kelas nanti dia lupa yang lain. Jadi di sini kita buat keyakinan kelas beberapa yang perlu anak-anak kita ingat. Misalnya begini, oke ya. Di sini buat keyakinan kelas berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bapak Ibu ada yang sudah jalankan selama ini? Sudah. Berdoa. Sudah. Karena kita itu orang beriman. Kalau beriman berarti apa anak-anak kita itu baik. Makanya kita sebelum melakukan kegiatan apapun pembelajaran dalam kelas itu kita harus awali dengan doa. Harus awali dengan doa. Yang berikut. Yang berikut di situ. Hadir tepat waktu. Ibu tadi sudah bahas bahwa yang kita tadi bangun pagi kita cepat bawa diri ke sana karena kita mau hadir tepat waktu, karena kita punya sekolah punya peraturan. Terus yang berikut, menjaga kebersihan kelas. Kita harus mengajarkan murid kita bagaimana mereka itu harus menjaga kebersihan kelas. Karena kalau kelas kita anak-anak kita bersih, kita juga senang, betul tidak? Anak-anak kita nyaman di kelas, Bapak Ibu guru juga mengajar nyaman di dalam kelas. Ya. Yang berikut, sopan santun. Ini keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak murid di sini ya. Sopan santun. Di sini kita mengajarkan bagaimana anak-anak kita itu harus sopan santun terhadap sesama, terhadap teman-teman, terhadap guru, pokoknya terhadap warga sekolah. Yang berikut, saling menghargai. Itu buku Bapak Ibu, saling menghargai. Sama juga di kita Bapak Ibu, saling menghargai itu penting. Saling menghargai pendapat, saling menghargai orang sementara bicara. Sama dengan murid kita. Kita punya murid juga yang mereka bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Terus menjaga ketertiban kelas. Ya, anak murid harus bisa menjaga tertibnya kelas ini. Kalau mereka sudah amburadul, keluar kiri kanan yang jelas kelasnya berantakan, betul tidak? Ya, makanya di sini kami buat menjaga ketertiban kelas. Terus yang berikut, tertib mengikuti kegiatan sekolah. Jadi kegiatan apapun yang berada di sekolah itu harus tertib mengikuti. Tidak boleh ada kegiatan sekolah, ada yang ada yang bolos. Yang berikut, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu perlu. Anak-anak kita makan permen, makan jajan, dia punya kulit-kulit itu bungkusan itu harus buang di kotak sampah, di tong sampah. Nah, kita masuk di sini. Ya, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Coba. Kenapa kita kalau pakai helm itu kita mau naik motor ke jalan, kita mesti pakai helm? Untuk keselamatan. Apalagi? Keamanan. Apalagi? Kita harus bisa tahu Bapak Ibu kita itu pakai helm untuk apa? Jangan bilang hanya menutup samping rambut biarin angin tidak tiup. Tapi helm itu punya fungsi. Kenapa kita harus memakai helm? Ya demi keselamatan. Kalau kita jatuh masih ada helm, kita bisa kepala kita bisa selamat. Itu salah satu.
Itu contoh konkret, Bapak Ibu ya. Terus, mengapa juga kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Kan roda 4 itu kan sudah disiapkan sabuk pengaman, betul tidak? Di kota-kota itu lihat Bapak Ibu, kalau naik mobil, begitu naik langsung pasang sabuk pengaman. Mungkin kita saja di sini yang tidak pernah menggunakan itu barang, karena memang kita ini kabupaten terlalu melawar. Dari pabriknya itu sudah melanjutkan. Dari pabriknya ini sudah buat sedemikian rupa untuk bisa digunakan. Tapi kita, kalau kita sudah pegang itu barang, kita sudah pakai lagi. Nah, ini buat apa juga tidak sama turun, kita harus buka lagi. Jadi duduk begitu langsung lepas jalan. Nanti kalau jatuh, baru tahu rasa. Coba tadi pas yang sabuk sedikit nanti masih ada sabuk yang tahan begitu, toh? Memang kita kalau melawan begitu sudah. Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, di sini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Nah, baru-baru bulan berapa ya? Bulan Juli kemarin saya itu buat keyakinan kelas bersama anak murid di sini. Pertama yang kita buat adalah berdiskusi dulu tentang peraturan kelas, ya. Kita berdiskusi dengan murid. Terus kita merumuskan tentang peraturan kelas. Kita rumuskan dulu apa yang kita buat. Karena membuat peraturan kelas ini tidak langsung dengan mentalnya Bapak Ibu. Mereka itu kita tanya dulu, anak-anak, kamu mau kita punya kelas itu seperti apa? Ada yang bilang ini bersih Ibu, kita tulis dulu. Nanti sebentar baru kita tulis ke kalimat yang positif semua. Nanti baru kita bisa dapat keyakinan kelas apa yang anak-anak kita mau. Begitu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Saya terlalu cepat atau pas? Pas. Jelas? Oke, yang berikut gambar ketiga di sini. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Seperti saya sudah jelaskan tadi, dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, yang terakhir di sini, penempelan keyakinan kelas. Setelah kami habis bikin keyakinan kelas, kami langsung tempel di dalam kelas. Kenapa ditempel Bapak Ibu? Ya biar anak-anak kita itu bisa lihat setiap hari. Tadi mungkin dia ada lupa keyakinan kelas yang disebut. Dengan adanya keyakinan kelas yang kita tempel, dia ingat. Oh ternyata keyakinan kelas kami itu begini. Keyakinan kelas kami itu begini. Ya, makanya kami Bapak Ibu kalau kami ada istilah di guru karya itu loka karya. Kalau loka karya itu kita nanti buat ada yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kita itu kalau mau selama kegiatan tidak boleh ada merokok. Jadi dari pagi sampai sore di dalam ruangan itu tidak boleh ada merokok. Kecuali snack boleh merokok di luar, makan siang boleh merokok di luar. Tapi selama kegiatan berlangsung dalam ruangan tidak ada yang merokok. Misalnya menjaga kebersihan kelas, menjaga habis kegiatan semua sampah-sampah kita pungut. Kita bersihkan dulu baru kita pulang. Seperti itu. Kita menjaga ketertiban. Sama, bukan siswa saja yang kita terapkan hal ini, tapi kita juga Bapak Ibu guru kalau membuat suatu kegiatan kita harus terapkan juga. Sudah ada dalam diri kita nilai-nilai itu. Jadi kita kemanapun itu kita teringat, oh saya ini harus buat begini. Seolah kita harus jaga kebersihan. Kadang kita kan makan apa berdiri di mana di situ kita buang. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Apalagi di sini kalau ada sampah sedikit itu kita buang saja. Karena berpikir bahwa kan ada sampah di sini ada punya teman. Coba tadi buang di tempat sampah pasti orang lain mengikuti. Apalagi di dalam lingkungan sekolah ini kita dulu sebagai panutan. Kalau kita berbuat yang baik, anak didik kita juga meniru yang baik-baik. Kalau kita berbuat yang tidak baik, anak didik kita juga meniru apa yang kita buat itu. Misalnya di sekolah, Bapak Ibu guru maki, anak-anak pikir itu baik. Dia juga akan maki.
Makanya selalu kita bilang, kita betul-betul harus menuntun anak didik kita ke hal yang baik. Karena akan tertanam ke hati anak-anak itu. Oh berarti ini Bapak Guru bikin ini baik. Padahal kita bikin tidak baik. Nah sama dengan kita mengajar, Bapak Ibu, ini contoh ya. Sama dengan kita mengajar. Kalau misalnya tidak ada persiapan malam, kita nanti mengajar di situ. Misalnya kita jelaskan, misalnya saya nih, sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi ini misalnya karena saya tidak ada persiapan, saya salah sebut. Anak-anak kita pasti simpan dalam hati bahwa dia akan pegang bahwa itu yang benar. Misalnya ke depan ada yang tanya dia, oh ini benar, ini saya punya ibu pernah sebut ini yang benar. Padahal saat itu tidak ada persiapan, kita salah menyebutkan. Kalau langsung kita tidak kata atau perbaiki, anak-anak pikir pasti itu yang terbaik. Jadi kita Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru harus betul-betul menjadi panutan. Kalau kita salah omong saja ke anak-anak, dia pikir itu yang baik. Mari kita untuk kita memperbaiki ke depan itu menjadi lebih baik. Nah, ini keyakinan kelas yang kami sudah buat, yang saya sudah baca tadi, yang kami sudah buat dalam analisa tadi ini, ya, keyakinan kelasnya itu seperti ini. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Sudah tadi sini ya, lebih abstrak dari kata aturan, sedikit saja yang saya bilang tadi agar mudah diingat oleh anak-anak. Terus berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Karena kita punya sekolah ini beda dengan sekolah di kota, betul tidak? Kita tidak bisa samakan, kita punya sekolah itu harus sama dengan sekolah yang ada di kota sana. Tidak bisa. Terus dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Seperti gambar-gambar tadi yang Bapak Ibu sudah lihat ini. Saya melibatkan semua peserta didik yang ada di dalam kelas untuk kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, setelah kita ada keyakinan kelas, Bapak Ibu kita akan membahas tentang tadi itu kan. Nah, setelah kita membahas tentang keyakinan kelas di sini, kita akan masuk pada yang namanya 3 tahapan segitiga restitusi. Tapi sebelum kita bahas tentang segitiga restitusi di sini, saya mau kita ice-breaking dulu karena saya lihat ini ada yang sudah mengantuk. Ini memang jam sudah siang, sudah jam 12 ya Bapak Ibu. Wajar kalau kita mengantuk. Bagaimana kalau saya ajak untuk kita ice-breaking bisa? Bisa. Tidak keberatan ya? Oke. Kita bangun Bapak, kita bangun. Kita bangun ya. Oke, mobil Mas kuat? Masih oke. Kita mulai. A Ram Sam Sam from the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly Ram Sam song. A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. Arms up high.
konsentrasi kita, sampai di mana kita berkonsentrasi, karena lama-lama dia lambat, terus lama-lama dia cepat. Bagaimana kita berkonsentrasi, bagaimana kita menghafal, begitu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Kita lanjut capek. Oke. Ya, bisa dilihat? Bisa. Oke. Yang selesai ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Kita sekarang akan bahas tentang 3 tahapan segitiga restitusi. Ya. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah, misalnya di sini menstabilkan identitas itu apa? Misalnya anak-anak kita berbuat salah, ya. Kalau anak-anak kita berbuat salah itu kita jangan langsung panggil Turki tanpa. Suruh dia duduk, dekati dia, tanya dia. Misalnya Anton berbuat salah, tanya, Anton tadi kamu kenapa? Kenapa menangis? Pasti kita di sini tidak begitu. Betul ya? Anton berbuat salah sini. Duduk. Iya. Dia punya telinga sudah bunyi kiri kanan itu baru sudah duduk. Sudah duduk begitu. Kau ini masih toki lagi. Apa yang ada penyelaman sudah menangis, kamu seperti kau kenapa? Kau ini memang suka buat orang memang. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Panggil dia, suruh dulu tanya dia, kenapa? Kenapa tadi buat begitu? Pasti kamu punya alasan. Biarkanlah dia bercerita. Bagaimana itu nanti sebentar baru kita validasi. Kita validasi tindakan di sini. Kita validasi tindakan yang salah. Ya. Kita bukan mau mencari juga siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Tapi kita bagaimana membuat kalimat yang baik kepada anak-anak kita yang membuat salah. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas. Kita langsung tanya dia begini. Kamu buat begini, kamu masih ingat tidak kita punya keyakinan kelas? Begitu. Jadi segitiga restitusi ini, ya dia membahas tentang ini tadi, tentang ketiga
apa tahapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Mungkin di sini ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, boleh? Di segitiga restitusi ini ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau ditanya sampai di sini, mungkin ada yang bingung barangkali. Ada? Mungkin setelah saya jelaskan ada yang bingung, ini kira-kira ini bagaimana? Ya boleh. Saya mau tanya contoh restitusi seperti apa? Ya? Contohnya restitusi seperti apa? Oh, ada contoh restitusi itu. Nah, ini saya tidak bukakan video. Contoh ada cuma ada di laptop 1. Laptop 1 ini memang saya screenshot ya. Ini foto ini saya screenshot. Contoh itu, contoh restitusi itu begini, misalnya anak-anak itu, misalnya ada anak-anak yang buang sampah sembarangan. Ini contoh restitusi ini. Misalnya ada Yuni misalnya, dia teman-teman lapor ibu, karena tadi kan sudah punya keyakinan kelas, toh? Ya, ibu mengerti. Tadi kan kita sudah membahas tentang 5 posisi kontrol, kita sudah bahas tentang keyakinan kelas, terus kita masuk kepada segitiga restitusi ini. Nah, ibu tanya bagaimana contoh segitiga restitusi? Misalnya ada anak-anak di kelas, salah satu anak yang buang sampah sembarangan. Ada teman-teman yang lapor, ibu, ini teman saya tadi dia buang sampah sembarang. Kita panggil anak itu menghadap ke kantor atau dimanapun yang tempat yang nyaman menurut Bapak Ibu. Panggil. Tadi saya dengar kamu buang sampah sembarangan, itu tidak. Jangan anak datang langsung. Tadi betul kamu buang sampah? Itu bukan contoh segitiga restitusi. Dia datang, kita suruh dia duduk. Kalau bilang tadi kita suruh selamat pagi atau selamat siang, mari duduk, begitu. Jadi anak ini dia tidak takut. Mari duduk, dia duduk kita. Tadi ada yang lapor, bilangnya kamu ini buang sampah sembarang, betul tidak? Pasti dia akan jawab, dia akan jujur, betul ibu. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti punya alasan. Iya, Bapak Ibu coba kita pikirkan, kita pernah tidak kita buat oleh anak-anak begitu, termasuk saya belum maksimal. Pasti yang ada kita panggil langsung coki. Kenapa kamu begitu? Itu salah sebenarnya. Itu contoh restitusi itu begitu. Kita panggil, tanya, kita menstabilkan dulu identitas, tanya kenapa. Habis itu kita ke validasi tindakan yang salah ini. Dia bilang iya, tidak apa-apa. Semua orang itu punya salah, tapi lain kali dia boleh begitu lagi. Terus kita langsung tanya, kamu masih ingat tidak kita punya keyakinan kelas? Dia bilang masih ibu, apa yang kamu ingat coba? Menjaga kebersihan. Pasti dia sendiri dia jawab, karena tadi itu dia punya keyakinan kelas. Begitu, mengerti? Nah, intinya tadi itu kita sudah berangkat dari 5 posisi kontrol, kita guru sebagai apa, terus kita berbicara tentang keyakinan kelas, dan sekarang kita sampai pada segitiga restitusi di sini. Kita penerapannya sudah di sini. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan luar biasa ya. Ada lagi? Cukup mewakili ya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi itu seperti ini. Di sini saya hanya screenshot, ada videonya. Ada videonya, cuman saya ini hanya screenshot, ini ada di laptop yang satu. Nah, ya. Terus tanggapan salah satu murid nah di guru penggerak ini Bapak Ibu kita itu dibentuk bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini. Ada membuat satu kasus dan harus ada tanggapan dari anak-anak. Harus ada bagaimana perasaan anak itu setelah kita panggil dia, setelah dia berbuat salah kita panggil, kita memotivasi dia, kita memberitahukan dia yang salah, tidak boleh begitu lagi, kita kasih validasi dia.
Kita menanyakan pimpinan kelas, nanti di tanggapan dia akan ngomong, dia akan ucapkan juga, saya senang sekali dipanggil, istilah begitu. Karena dengan begini saya jadi tahu kesalahan saya dan saya bisa memperbaiki ke depannya. Begitu Bapak Ibu. Sampai di tanggapan ini ada yang mau bertanya? Saya sebenarnya ingin saya menontonkan ini contoh terdapat segitiga restitusi. Tadi dia persatu itu. Kemudian, macam dia Bapak Ibu juga buat stok. Ini HP yang ketemu seperti ini jauh sekali ya. Ini kita buka yang baru ini kalau tidak jaringan. Saya tidak perlu kita lanjut ya. Lanjut. Dari sini. Lanjut. Nah, ini tadi penerapan segitiga restitusinya, intinya begini ya, kalau penerapan segitiga restitusi itu anak-anak berbuat salah, kita ini dulu, kita jangan langsung kita marah-marah, kita harus menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi ini. Kita tanya dulu, tadi betul kamu buat ini, kenapa harus buat begitu, apa alasannya, dia itu pasti punya alasan dia buat begitu. Begitu. Terus baru kita validasi tindakan yang salah, baru kita bilang tidak apa-apa. Kamu buat begitu, semua orang itu pernah buat salah. Oke. Semua orang itu pasti mempunyai kesalahan, begitu ya. Terus habis itu baru kita menanyakan kita punya keyakinan kelas yang kita sudah pernah bikin itu. Kamu ingat tidak keyakinan kelas? Sepertinya saya harus nontonkan videonya ini. Bantu dulu biasa. Yang sebentar. Ini tampak pertama. Oh ini bagaimana nih? Oh bisa. Saya tidak bisa. Ini tulis aplikasi visual. Jadi ini. Sudah kabel yang besok. Kita jadi jelas sama tuh. Ada di kantor. Ya ada sini tuh. Ini Mas lakukan identitas ini dia seperti ini model. Kalau tidak pakai itu tadi, berapa itu makanya tadi ada salah satu siswa di sekolah ini mengatakan bahwa ada siswa yang membuat sama sembarangan. Apa kamu tahu itu? Belum aku itu saya dari sekolah. Oh iya, nanti manusia itu ada melakukan kesalahan. Ini manusia adalah kita asuhan
yang tidak tahu berenang. Pasti kamu punya alasan kan melakukan perbuatan itu. Apa kamu masih ingat keyakinan Tuhan kita? Masih bu, keyakinan Tuhan mana yang kamu dapat? Kamu sudah tahu. Apakah kamu mempunyai solusi tentang masalah ini? Saya ingin yang Tuhan mau menolong saya. Baik ini Tuhan masuk kepada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tadi kan ada tanya contoh, bagaimana pendapat segitiga seperti itu. Kita panggil dia, kita tanya dulu, betul sekali kamu berbuat salah begini tidak? Kalau bilang, oh iya ibu, kenapa kamu buat begitu? Pasti dia itu buat itu sampai langsung di situ dia punya alasan. Karena apa? Dia bilang tadi yang dinonton Bapak Ibu, dia sudah dengar bel berbunyi, dia mau cepat-cepat kembali ke kelas. Itu alasan. Terus apa yang dia harus buat? Kalau kita tanya dia apa yang kamu harus buat sekarang, dia harus pergi pungut kembali ke sampah tadi itu, dan dia harus buang di kotak sampah. Terus dia tidak boleh ulangi lagi. Bisa kita terapkan seperti itu Bapak Ibu? Bisa ya, harus bisa. Terus ada tanggapan di sini. Mana itu? Seharusnya di sini ada tanggapan ya Bapak Ibu. Terus kasus yang kedua juga ini. Kamu beri. Sekarang kita lihat lagi. Jadi kita selama pendidikan Bapak Ibu kita hanya bermain yang begini. Kita belajar sambil bermain.
Oh iya, saya tinggal ya. Tadi yang dimaksud pertama berbeda dengan ini, Bapak Ibu. Ini kita disuruh itu tadi itu bilangnya gestur kita itu kurang memungkinkan. Kita itu harus berhadapan seperti ini. Kalau kita buatnya salah, kita disuruh ubah. Jaringan kurang besar. Memang di kanvas jaringan dia harus bagus. Kira-kira ini bukan balik ya. Nah, kemarin juga saya punya kasus kedua ya. Ines tidak mengikuti latihan tari. Ya, anggap saja apa? Setelah kita mau latihan ekstrakurikuler tari, lanjut. Tadi kan sudah lihat. Sudah. Wow. Setelah tadi kita belajar dari sekian materi tadi sampai di sini, sebelum ini belum terakhir ya. Sebelum sampai di sini itu ada contoh penerapan segitiga restitusi. Setelah Bapak Ibu dengar, setelah Bapak Ibu baca, kira-kira ada tidak yang mau ditanya? Ada tidak mungkin yang Bapak Ibu mau tanya? Oh ini kita masih bingung kenapa buat begini? Pasti sudah mengerti semua ya? Ya, tadi kan di penerapan segitiga restitusi, tadi di 5 posisi kontrol itu sudah pilih menjadi manajer. Tadi kita bahas tentang keyakinan kelas.
sebelum kita lanjut lagi, ada mungkin di anak-anak yang belum puas mungkin. Mau bertanya boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu, bertanya boleh. Biar kita juga semua senang, pulang tidak dengan beban. Boleh Ibu, bagaimana? Tadi kayaknya kira-kira Oke, kira-kira kapan waktu yang tepat membuat keyakinan kelas? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling Ya, kira-kira kapan waktu yang tepat kita membuat keyakinan kelas? Ya, yang jelas kita membuat keyakinan kelas itu pada saat masuk tahun ajaran baru. Ya, kita buat keyakinan kelas itu di saat kita mulai mau belajar, kita harus buat keyakinan kelas. Jadi itu yang kita pakai. Ya begitu. Nanti lagi kita itu harus istilah kita tidak lanjut selama 2 minggu. Kita lihat kira-kira anak-anak kita mereka sudah jalani tidak, gitu. Di mana yang masih kurang? Kita bukan buat keyakinan kelas kita lepas begitu saja, tidak. Kita harus menindaklanjuti tadi itu. Ada tidak yang anak-anak tidak ikuti? Kira-kira sudah pas belum? Karena tadi yang membuat itu anak sendiri. Jadi mereka harus patuhi yang dibuat. Apa yang mereka yakini itu mereka harus patuhi. Misalnya datang tepat waktu, ya anak-anak kita harus datang tepat waktu. Berarti kalau mereka datang terlambat, berarti mereka sudah melanggar. Mereka itu sudah tahu sendiri bahwa kalau datang sekolah jam 7:30, oh ternyata saya terlambat ini, saya melanggar peraturan ini, apa keyakinan kelas yang kita buat. Begitu. Bisa mengerti? Bisa. Ya, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Nah, setelah tadi saya boleh Bu Guru. Mau tanya tentang keyakinan kelas. Bagaimana? Keyakinan kelas itu hanya dibuat oleh wali kelas atau untuk mata pelajaran itu? Ya baik, bagus sekali ya. Siapapun guru yang mengajar itu boleh membuat keyakinan kelas. Misalnya, saya mau mengajar di kelas A, karena kita kan guru mata pelajaran ini pindah-pindah kelas, betul tidak Bapak Ibu? Kita ini bukan guru kelas di SD. Jadi kalau di sini saya jawab tidak bisa, berarti hanya guru kelas dong yang buat keyakinan kelas, atau hanya wali kelas saja. Berarti kita guru mata pelajaran ini kita hanya mengajar, mana masuk keluar juga terserah, mau luga juga di lantai terserah. Ya toh? Seluruh guru mata pelajaran itu boleh membuat keyakinan kelas. Kita harus sepakat dengan murid. Murid ini maunya kelas itu seperti apa, begitu. Jadi banyak anak-anak kita itu harus anak-anak maunya seperti apa kelas kita ke depan. Kita mari buat keyakinan kelas. Iya, sudah tanya ini. Kira-kira kamu maunya seperti apa dalamnya kelas? Kita datang ke waktu ibu, tulis. Anak-anak maunya itu kita tulis semua. Atau kita bagikan anak-anak sedikit, mereka tulis di kertas, nanti suruh mereka tempel. Baru kita petakan mana kalimat positifnya. Kita jadikan menjadi apa keyakinan kelas. Begitu. Misalnya datang tepat waktu itu sudah menjadi keyakinan kelas. Ya, tadi itu kayak sama saya punya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Begitu. Sekali lagi. Oh silakan dulu. Boleh pakai mic? Tidak apa-apa. Ini juga ada di samping. Keyakinan kelas itu wajib ditempel di dinding atau bisa dibuat di atas piring? Wajib ditempel di dinding. Tapi kalau guru mata pelajaran, apakah harus ditempel semua atau di setiap kelas atau di atas piring? Jadi begini, kalau misalnya guru kelas, karena mungkin kalau wali kelas bikin ya, yang jelas di dinding sudah ada toh, tapi belum tentu sama dengan guru mata pelajaran punya. Pasti berbeda yang maunya ini. Ya, pasti berbeda yang maunya. Nah, kita tetap tempelkan ke karton itu Bapak Ibu.
kita tetap tempelkan di karton, ya. Dan juga kita suruh anak-anak kita untuk tulis di dia mereka punya buku. Tempel ke karton pada saat kita mau mengajar, boleh kita tempel, ya. Begitu. Tuh di saat kita mau keluar, kita mau buka kembali untuk kita bawa boleh. Tapi yang jelas anak-anak kita itu sudah tahu bahwa keyakinan kelas yang dibuat itu kayak gitu. Begitu. Ya. Oke, masih ada lagi yang bertanya? Oke, semua sudah pada dia berarti mengerti semua ya. Berarti tentang tadi dari 5 posisi kontrol keyakinan kelas sampai pada penerapan segitiga restitusi, berarti luar biasa diserap dengan baik, ya. Jadi baik Bapak Ibu. Nah, setelah kita sampai di tahapan segitiga restitusi di sini, contoh segitiga restitusi, tanggapan dari murid ya, kita akan sampai pada tujuan di sini. Apa betul tujuan mulia dari penerapan disiplin? Setelah kita bahas dari satu yang lain sampai pada yang terakhir penerapan segitiga restitusi, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, ya, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang mau anak didiknya tidak pintar, ada yang mau anak didiknya amburadul, yang jelas tidak ada. Kita itu pengen memiliki anak-anak itu yang berkarakter, beriman. Semua itu kita pengen anak-anak kita miliki, betul tidak Bapak Ibu? Tapi bagaimana anak-anak kita ini menjalankan, bagaimana juga kita Bapak Ibu guru menerapkan? Karena kita ini sebagai penuntut, betul tidak? Kita sebagai manajer. Kita berbicara lagi tadi 5 posisi kontrol. Tadi Bapak Ibu kan sudah pilih manajer. Ada tadi juga yang pilih penghukum tapi senyum-senyum. Berarti terasa bahwa betul selama ini saya hukum anak-anak. Dan yang baik di situ adalah sebaiknya kita pilih ya manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Dengan berbagai macam yang saya jelaskan tadi dari awal sampai pada akhir sekarang ini, penjelasan saya sampai di terakhir di sini apa tujuan penerapan disiplin positif. Bapak Ibu bisa baca untuk apa supaya murid-murid kita terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur. Anak-anak itu harus jujur, itu tidak Bapak Ibu. Bukan jujur, ini contoh konkret saja ya, jujur. Misalnya dia buat salah nih, kita tanya. Dia harus bisa jujur jawab. Misalnya tanya teman-teman kita, betul tidak tanya teman-teman? Bisa berbohong tidak Ibu? Tidak boleh, tapi kita harus mengajarkan untuk jujur. Seperti itu. Ya, harus bertanggung jawab. Misalnya dia bekerja itu dia harus bisa bertanggung jawab. Tidak boleh kerja setengah, dia pindah lagi. Gitu ya, disiplin, harus bisa disiplin. Terus satu dia harus bisa peduli. Dia harus peduli, bisa peduli dengan diri teman-teman. Misalnya dari teman, aduh saya begini langsung kenapa? Itu peduli. Bagaimana? Itu peduli dengan teman. Ya. Oke, sebelum saya tutupi, ini masih ada yang mau ice reading lagi sebelum pelajaran terakhir. Mau? Oke, kita ice reading satu lagi. Mau ice reading apa? Bisa jadi guys. Apa? Mau? Ikan yang di pantai, kebetul ini. Apa yang biasa?
Ada yang pergerakan bagus-bagus. Oh ini. Ada yang di ini. Mari Bapak Ibu bangun, keluar dari kursinya. Oke, kita goyang siap-siap keluar dari kursi. Biar kita bisa bergoyang. Bisa kita mulai? Oke. Siap ya? 1, 2, 3.
Dengan tadi berakhir pula penerapan tema materi dari saya tentang apa budaya positif ya, tentang penerapan budaya positif. Jadi baik, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru debat yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, semoga ke depan kita bisa menerapkan budaya positif dengan lebih baik. Ya, terima kasih Bapak Silakan. Terima kasih kepada Ibu Penggerak memiliki kita berbagai bicara sehingga kesempatan pada siang hari ini kita melaksanakan dengan baik apa adanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah memberikan beberapa kepada kami sehingga apapun yang kami tidak jelas mungkin dari seterusnya dan seterusnya kita akan siap untuk pada Ibu Guru Penggerak pada materi-materi yang Ibu sudah sampaikan tadi. Dari saya tentang penerapan budaya positif, saya mohon supaya tadi saya berterima kasih sekali atas penyampaian tadi untuk budaya penerapan budaya itu pada sekolah kita. Kalau bisa yang pertama itu untuk anak siswa kita selama pada supaya membiasakan diri itu kalau bisa dari pagi mau pulang itu selama bisa itu dari sekali. Yang berikut tentang atribut yang berkaitan tentang seragam tadi, kalau bisa mungkin tidak salah itu kalau kita siap biar nanti tahun depan kita ada topi saat itu, walaupun kita bukan pegawai negeri, kalau bisa topi kita setiap kali update kita pakai, dia kita pakai baju bebas atau baju hitam atau ini karena kita sekarang lebih banyak untuk semua bergantar baik guru maupun siswa, sehingga kalau bisa ada ini orang topi paling berapa itu kan paling pada saat ini kita sekarang semua pakai topi bagi siswa di sana. Kita juga tidak terkecuali baik dalam kita guru maupun kontras kita semua karena kita paling jadi pastikan bahwa kita harus menjalani sekolah merdeka. Jadi kita harus betul-betul melaksanakan hal itu. Mungkin itu saja penyampaian saya. Kita bantu apa yang saya sampaikan. Seperti disampaikan bahwa kita sekolah penggerak balik kita ada sekolah kita yang lulus penggerak, jadi kita memberikan contoh pada itu ke depan itu seperti yang disampaikan tadi dengan atribut ya, tadi sebelumnya sudah menggunakan bahwa usahakan supaya bukan saja siswa yang kelengkapan semua pada saat ya kalau bisa kita juga ambil betul tidak seperti itu supaya kita lain lah seperti itu. Memang bilang bahwa pakai topi karena pegawai di sini atau ketiga kalau bisa kita juga yang mau kontrak itu pakai topi pada saat bicara budaya seperti itu. Tapi saja pada pertemuan kita pada siang ini untuk sampai di sini dengan kegiatan ini saya tutup dengan resmi. Oke, terima kasih Bapak atas motivasinya dan juga masukan-masukannya. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, saya minta tadi karena kita mulai kita buka dengan doa. Sebagai orang beriman, tidak harus tutup dengan doa. Saya minta Ibu Nancy untuk
membawa doa penutup sekalian doa kita pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bu Nancy. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mari kita pulang, hati-hati di jalan. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Perkenalkan nama saya Laurentius Logedendo SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kudu Utara. Sesuai pengamatan saya yang dipaparkan oleh CGP atas nama Hildegard Dapakambu SPD sangat menginspirasi pemaparan materinya tentang pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif, di mana materinya sangat bagus, jelas dan detail. Adapun harapan saya sebagai penanggung jawab pada sekolah ini, CGP mampu menjadi pemimpin di kelas dan memberi inspirasi dan motivasi kepada siswa, memberi kesempatan luas kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. CGP mampu dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan juga sebagai pendorong bagi kaum komunitas belajar dan memberikan inspirasi bagi guru-guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dari saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kudu Utara, saya mau menyampaikan pesan kepada calon guru penggerak agar dapat selalu bekerja sama pada rekan-rekan gurunya, dan kesan juga kepada Ibu. Terima kasih banyak karena Ibu sudah melakukan pendampingan kami tentang pemahaman budaya positif. Selamat pagi, perkenalkan saya Ibu Sri, saya rekan guru dari Ibu Heldi selaku CGP Angkatan 11. Pengamatan saya terhadap diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Heldi sangat luar biasa. Beliau menyampaikan detail-detail tentang budaya positif dan saya berharap sebagai rekan guru beliau nantinya kami bisa menerapkan apa yang telah disampaikan Ibu Heldi dalam diseminasi tersebut. Dan juga saya berharap semoga Bu Heldi bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan lancar. Sukses untuk Bu Heldi, salam guru penggerak.